Kabar mengembirakan datang dari dunia sepak bola nasional setelah Elkan Bagot resmi tiba di Jakarta pada hari Senin. Bek jangkung andalan ini siap kembali memperkuat timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series. Kehadirannya sekaligus mengakhiri absennya selama hampir 2 tahun sejak terakhir tampil di Piala Asia 2023. Kembalinya Elkan menjadi angin segar bagi lini pertahanan skuad Garuda yang tengah berbenah. Ia masuk dalam daftar pemain pilihan John Hartman yang tengah membangun kekuatan baru tim. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki, Elkan diharapkan mampu memberikan stabilitas di jantung pertahanan. Tak hanya itu, ia juga berpeluang membentuk duet solid bersama Jay Itzes. Kombinasi keduanya diyakini bisa menjadi tembok kokoh menghadapi lawan-lawan tangguh. Turnamen ini sendiri akan menghadirkan persaingan sengit, termasuk dari tim seperti Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Kehadiran Elkan bukan sekadar tambahan pemain, tetapi juga simbol kebangkitan kekuatan timnas Indonesia. Kini publik tanah air menanti aksi gemilangnya kembali di lapangan hijau. Kabar positif datang dari dunia sepak bola tanah air setelah FIFA resmi merilis pembaharuan ranking terbaru. Timnas Indonesia berhasil naik satu tingkat ke posisi 121 dunia. Raihan ini membuat Indonesia kini mengoleksi total 1.144 poin di ranking FIFA. Menariknya, kenaikan ini terjadi bahkan sebelum timnas Indonesia berlaga di ajang FIFA Series. Situasi ini dipengaruhi oleh perubahan poin dari negara lain yang mengalami penurunan signifikan. Salah satu yang paling terdampak adalah timnas Malaysia. Malaysia harus rela turun drastis hingga 14 peringkat ke posisi 135 dunia. Penurunan tersebut terjadi akibat pembatalan 2 kemenangan mereka atas Nepal dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang berhasil memanfaatkan momentum tanpa harus bertanding. Kini, peluang untuk terus merangkak naik semakin terbuka lebar. Publik sepak bola Indonesia pun semakin optimis menatap kiprah timnas di laga-laga berikutnya. Dengan tren positif ini, bukan tidak mungkin posisi Indonesia akan terus melesat di ranking dunia. Kabar terbaru datang dari skuad Garuda, di mana Maarten Paes dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini. Kiper utama timnas Indonesia ini akan segera bergabung dalam persiapan menghadapi FIFA Series. Kehadiran Paes menjadi bagian penting dalam melengkapi kekuatan tim jelang turnamen internasional tersebut. Ia menjadi salah satu pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini karena sebelumnya Paes masih harus menyelesaikan tugas bersama AFC Ajax. Penampilannya di kompetisi Eredivisie membuatnya datang dengan kondisi yang siap tempur. Pengalaman bermain di level klub Eropa juga menjadi nilai tambah bagi lini pertahanan Indonesia. Dengan bergabungnya Maarten Paes, kekuatan timnas Indonesia kini semakin lengkap. Publik pun menaruh harapan besar agar ia mampu tampil solid di bawah mistar gawang. Kini semua mata tertuju pada kesiapan timnas Indonesia menghadapi tantangan di FIFA Series. Laga panas tersaji di kompetisi Ligue 1 saat Calvin Verdong terlibat kericuhan dengan Mason Greenwood. Insiden ini terjadi ketika Verdong membela LOSC Lille menghadapi Olympique Marseille pada pekan ke-27. Keributan bermula di menit ke-13 saat Verdong melakukan tackle keras untuk menghentikan serangan balik cepat yang dipimpin Greenwood. Tindakan tersebut langsung memicu emosi para pemain Marseille di lapangan. Situasi pun memanas hingga melibatkan pemain dan bangku cadangan kedua tim. Kericuhan sempat berubah menjadi konfrontasi fisik di tengah lapangan sebelum akhirnya berhasil diredam. Wasit kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kartu kuning untuk Verdong. Sementara itu, Greenwood juga mendapat kartu kuning akibat reaksinya dalam insiden tersebut. Akibat tackle keras itu, Greenwood mengalami cedera dan harus ditarik keluar lebih awal pada menit ke-18. Kejadian ini menjadi sorotan karena melibatkan pemain timnas Indonesia di salah satu liga top Eropa. Kini, insiden tersebut menambah tensi persaingan di Ligue 1 yang semakin panas. PSSI resmi menetapkan target tinggi untuk timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup. Ambisi ini menjadi langkah besar untuk mengakhiri penantian panjang gelar di Asia Tenggara. Turnamen yang kini berada di bawah naungan FIFA memberikan nuansa baru yang lebih kompetitif. PSSI ingin memanfaatkan momentum ini sebagai titik kebangkitan sepak bola nasional. Ketua BTN Sumarji menegaskan bahwa target juara bukan tekanan berlebihan. Ia memastikan tidak ada ultimatum pemecatan bagi pelatih jika hasil tidak sesuai harapan. Pendekatan ini menandakan fokus jangka panjang dalam membangun tim yang solid. Dukungan penuh dari masyarakat menjadi faktor penting dalam perjalanan timnas. Pelatih John Hartman tetap dipercaya memimpin skuad Garuda. Kepercayaan ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas dalam tim. Selain itu, status FIFA Matchday menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Turnamen akan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Dengan jadwal resmi FIFA, klub-klub wajib melepas pemainnya. Hal ini membuka peluang bagi pemain abroad untuk memperkuat tim nasional.
Nama-nama seperti Jay Itzes dan Kevin Dix dipastikan bisa tampil tanpa hambatan. Kekuatan penuh skuad Garuda pun semakin menjanjikan. Menariknya, tahun 2026 akan menghadirkan 2 turnamen ASEAN berbeda. ASEAN Championship diperkirakan digelar lebih awal pada pertengahan tahun, sementara FIFA ASEAN Cup akan menjadi panggung utama dengan skuad terbaik. Dengan komposisi pemain berkualitas dan momentum yang tepat, peluang juara kini semakin nyata. Satu persatu pemain timnas Indonesia mulai berdatangan ke Jakarta. Kedatangan ini menjadi tanda dimulainya persiapan menuju FIFA Series 2026. Pada Senin 23 Maret 2026, para pemain tampak tiba dengan penuh semangat. Mereka langsung bergabung untuk menjalani pemusatan latihan. Pelatih John Herdman dijadwalkan memimpin latihan perdana malam ini. Latihan akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan. Momen ini menjadi awal penting untuk membangun kekompakan tim. Seluruh pemain diharapkan cepat beradaptasi dengan strategi pelatih. Pemain yang berkarir di luar negeri juga telah tiba di Indonesia. Nama seperti Elkan Baget dan Maarten Paes menjadi sorotan utama. Selain itu, Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Nathan Chu Aon juga sudah mendarat. Kehadiran mereka menambah kekuatan skuad Garuda secara signifikan. Sementara itu, pemain dari Liga 1 sudah lebih dulu berkumpul. Rizky Ridho menjadi salah satu yang hadir lebih awal. Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta juga telah bergabung dengan tim. Kebersamaan ini diharapkan mempercepat chemistry antar pemain. Kabar baik datang dari kondisi seluruh skuad yang dipanggil. Sebanyak 24 pemain dilaporkan dalam kondisi fit. Tidak ada cedera serius yang mengganggu persiapan tim. Dengan kekuatan penuh, Timnas Indonesia siap menghadapi FIFA Series 2026. Persaingan di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia semakin memanas menjelang FIFA Series 2026. Pelatih John Herdman kini dihadapkan pada keputusan yang tidak mudah. 2 kiper diaspora tampil luar biasa bersama klub masing-masing. Situasi ini justru menjadi keuntungan sekaligus dilema besar bagi tim. Emil Audero menunjukkan kualitasnya di kompetisi Serie A bersama Cremonese. Ia tampil solid saat menghadapi Parma di Stadion Ennio Tardini. Dalam laga tersebut, Cremonese berhasil meraih kemenangan 2-0. Performa Audero menjadi salah satu faktor kunci kemenangan timnya. Ia mampu menjaga gawang tetap bersih tanpa kebobolan 1 gol pun. Ketangguhan dan refleksnya kembali membuktikan kelasnya di level Eropa. Di sisi lain, Maarten Paes juga tidak kalah impresif. Bersama Ajax Amsterdam di Eredivisie, ia tampil konsisten. Dalam pertandingan melawan Feyenoord Rotterdam, Paes menunjukkan ketenangannya. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Paes hanya kebobolan 1 gol dalam pertandingan itu. Gol tersebut pun berasal dari titik penalti yang sulit diantisipasi. Penampilannya tetap dinilai solid meski tim tidak meraih kemenangan. Kedua kiper ini sama-sama berada dalam performa terbaiknya. Mereka menunjukkan kualitas yang layak menjadi pilihan utama timnas. Hal ini membuat persaingan posisi kiper semakin ketat. John Herdman tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari pengalaman, konsistensi, hingga kecocokan dengan strategi tim. Keputusan memilih kiper utama bukan sekadar soal statistik. Mental bertanding dan komunikasi dengan lini belakang juga menjadi faktor penting. Herdman dituntut mengambil keputusan yang tepat dalam waktu dekat. FIFA Series 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi skuad Garuda. Posisi penjaga gawang akan sangat krusial dalam setiap pertandingan. Para penggemar pun mulai berspekulasi siapa yang akan dipilih. Apakah Emil Audero dengan pengalamannya di Serie A, ataukah Maarten Paes yang tampil stabil di Eredivisie? Semua mata kini tertuju pada keputusan sang pelatih. Yang pasti, Timnas Indonesia diuntungkan dengan 2 opsi kiper berkualitas tinggi.